Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Man la nabiyya ba'dah. Amma ba'da. Sahabat Al-Quran semuanya, pada video ini kita akan melanjutkan belajar tahsin kita pada surah Yasin. Kita sudah sampai pada ayat ke-31. Insyaallah kita akan bahas sampai 35. Simak video ini sampai selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Coba perhatikan, di sini ada mim sukun bertemu dengan ya, itu izhar syafawi. Jadi dilarang berdengung, jadi satu ayun saja. Mim sukun itu baru dibaca dengung kalau mim sukun bertemu dengan mim atau idgham mimi, atau mim sukun bertemu dengan ba yang disebut dengan istilah ikhfa syafawi. Nah, begitu juga dengan ini juga termasuk izhar syafawi karena bukan bertemu mim, bukan pula bertemu dengan ba. Kemudian ahlak ini ada hukum hamasnya ketika sukun. Jadi lebih terdengar aliran nafas. Ahlak seperti itu. Kemudian hati-hati di sini ada qalqalah. Nah, inilah yang ana sebut dengan idgham mimi tadi. Mim sukun bertemu dengan mim itu dibaca berdengung satu alif. Kemudian an itu berdengung, ini tidak berdengung, ini juga tidak berdengung. Kemudian ra dibaca tebal yaur karena sebelumnya berharokat fathah. Kita lanjut ayat ke-32. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Nah, perhatikan. Di sini ada nun sukun bertemu dengan kaf. Itu ikhfa ya. Itu dibaca samar ke huruf kaf. Jadi ikhfa itu samarnya tergantung huruf setelahnya. Wa ing dan disertai dengan satu alif. Kemudian tanwin bertemu dengan lam itu dibaca idgham bila gunnah. Melebur tanwin itu ke lam. Nah, karena sama-sama huruf lam ini teman-teman mesti hati-hati ya. Jadi bacanya kullul lam. Kullul lam, seperti itu tanpa adanya berdengung. Kemudian lam mim bertasydid itu baru dibaca berdengung. Ini juga idgham bila gunnah ladaina, seperti itu. Kita lanjut ayat ke-33. Wa ayatul lahumul ardul maytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Perhatikan. Di sini juga ada idgham bila gunnah lagi, melebur tanpa ada berdengung. Nah, di sini kan ada tanda waqaf shalah. Apa itu tanda waqaf shalah? Artinya wasal aula, lanjut lebih utama. Maka tadi kita berhenti di ahyaina. Jadi kalau teman-teman bisa dari wa'a yatul sampai ke yakulun sampai akhir itu bagus sekali. Tapi kalau tidak, boleh dulu waqaf di ahyainaha. Nanti ulangnya dari ahyainaha baru sampai akhir, seperti itu ya. Kemudian akhrajna itu dibaca qalqalah shaghra, memantul sedikit. Minha itu tidak boleh berdengung karena izhar halki.
Kemudian habban, ini ada baris dua atau tanwin bertemu dengan fa. Nah, ini samar lagi disertai dengan berdengung. Habban, seperti itu. Nah, ini ada minhu lagi, ini dilarang berdengung, namanya izhar ya, izhar halki. Kemudian kita masuk ayat ke-34. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Perhatikan, ini jan dibaca berdengung, tim juga berdengung, min juga berdengung, liu juga berdengung. Ada banyak dengung di sini. Jan 1, tim 2, min 3, liu 4. Sudah 4 itu. Ya, itu mesti hati-hati, dan dengung itu mesti temponya mesti sama. 1 alif ya. Nah, karena ayat ini panjang, alternatif waqafnya bisa teman-teman berhenti dulu di a'nab, nanti ulang lagi dari wa a'nab. Kemudian biu a'nabiu dibaca dengung lagi. Kemudian terakhir pada ayat 34 ini kan di akhirnya ada tanda waqaf la. Nah, apa maknanya? Maknanya teman-teman belum boleh berhenti shadaqallahul azim di sini, atau misalnya kalau jadi imam belum boleh ruku pada ayat 34 ini, karena temanya masih berkaitan pada ayat berikutnya. Jadi la itu punya beragam makna ya. Pertama, dilarang berhenti sejenak. Kemudian kalau di akhir itu boleh berhenti sejenak tapi lanjut pada ayat berikutnya. Tapi semuanya itu tergantung makna sebetulnya. Tapi bagi yang belum memahami makna ayat secara baik dan benar, maka ikuti dulu tanda-tanda waqaf ini. Maka boleh kita berhenti di uyun pada kasus ayat ini, kemudian lanjut pada ayat berikutnya. Kita masuk ayat ke-35. Liya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Nah, di sini ketemu contohnya langsung ya. Di sini ada tanda waqaf la. Nah, ini maknanya adalah jangan berhenti di samarihi, tapi lanjutlah pada kalimat berikutnya. Maka berhentinya di aidihim. Nah, kebetulan kan ini ayatnya yang sebelum tanda waqaf la ini kan pendek. Bagaimana kalau panjang dan nafas kita cuma sampai tanda waqaf la itu? Boleh teman-teman dulu waqaf di tanda waqaf la itu, tapi nanti cari tempat mengulang ke belakang, seperti itu. Kemudian perhatikan mil samarihi, itu nun sukun bertemu sa, itu dibaca samar disertai dengan dengung. Kemudian amilat, di sini ada ta yang berharokat sukun, maka ada hukum hamasnya. Kemudian terakhir di sini ada tanda waqaf qola. Qola itu artinya lebih utama sahabat Al-Quran berhenti di sana. Maka tadi kita berhenti di aidihim itu. Baik sahabat Al-Quran semuanya, untuk video kali ini kita cukupkan sampai ayat ke-35 dulu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.